Seorang pria sedang bersiap-siap untuk pulang dengan mobilnya. Namun tiba-tiba seorang wanita cantik asing masuk ke dalam mobilnya dan memohon pertolongan dengan cemas. Kemudian sekelompok motor mengelilingi mereka. Seorang pewaris kaya yang memimpin dengan sombong meminta pria itu segera membuka pintu dan menyerahkan wanita itu. Namun yang tidak diketahui oleh pewaris kaya tersebut adalah pria yang dianggapnya sebagai sopir rendahan adalah seseorang yang tidak boleh dia hina, bahkan seluruh kota. Seorang pria yang tidak boleh dianggap enteng. Melihat bahwa pria itu tidak terpengaruh oleh ancamannya, maka dia mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya dengan kasar ke dalam mobil pria itu. Saat itu wanita itu masih meratap dengan sedih. Pria itu tidak ingin meninggalkan dirinya. Pria itu saat itu membuat keputusan tertentu. Dengan tegas, dia turun dari mobil. Pewaris kaya melihat bahwa pria itu tidak terpengaruh. Maka dia menggunakan pengaruh pamannya. Pengemudi busuk, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Saya bukan pengemudi busuk. Namaku Ye King. Ye King. Dengan kekuatan besar seperti ini, melakukan kekerasan di jalanan, masih ada hukum raja, bangun kota di sini. Pemimpin papan peringkat pertama, He Haiping, adalah hukum raja. Ini adalah mainan yang ditunjuk oleh keponakannya. Kamu masih bisa pergi sekarang sebelum aku mengusirmu. He Haiping dari papan peringkat. Nak, kamu berani memanggil nama lengkap He? Aku jamin keluargamu tidak akan bertemu matahari besok. Aku bilang padamu, kalau kamu berani menyentuhku sedikit pun, He tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Menyakiti anjing seharusnya melihat pemiliknya. Tapi wajah keluarga He tidak pantas bagiku untuk melihatnya. Aku ingin tahu siapa yang berani seberani ini. Berani bertindak sembrono seperti ini. He adalah dia. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Cepat berlutut dan memberi hormat. Panggil aku, Tuan, untuk urusan hari ini. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Bahkan jika He Haiping datang, dia tidak akan berani berbicara denganku seperti itu. Nak, sepertinya kamu tidak akan bisa lolos hari ini. Dan Han Mengru ini, dia juga harus tinggal bersamaku. Han Mengru mendukung lebih dari 100 anak miskin pergi ke universitas selama 2 bulan. Anak-anak miskin yang pergi ke universitas. Nona Han adalah dia. Mengetahui identitas sebenarnya dari wanita. Setelah orang baik yang dermawan, pria semakin mantap dalam pikiran untuk melindungi wanita. Dan menyatakan tujuan awal mendirikan utusan ilahi. Untuk membantu rakyat hidup dengan aman dan sejahtera. Kesejahteraan negara dan rakyat. Namun digunakan sebagai hak istimewa. Menjadi alat untuk menindas rakyat dan mengumpulkan kekayaan. Mendengar pria begitu keras kepala, maka ia menyatakan akan memanggil kekuatan keluarganya. Namun pria tetap tidak peduli, mengatakan bahwa dengan satu telepon, orang tua dari keluarga kaya generasi kedua, harus berlari dan menjilati sepatunya. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Sekarang aku akan memanggil pamanku. Tidak perlu kau panggil, saya akan melakukannya sendiri. Pada saat itu juga, pamannya dari generasi kaya masih sibuk menyiapkan untuk pesta naga yang akan segera diadakan. Pada saat itu seluruh ruangan mulai berkedip cahaya khusus. Ini berarti dewa yang menghilang selama bertahun-tahun akan kembali. Akan muncul kembali di dunia. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat telepon. Nomor telepon pria itu. Tanpa sadar berdiri untuk mengangkat telepon. Ternyata identitas asli pria itu adalah Dewa Naga Bao. 2 tahun yang lalu diserang oleh orang lain. Kekuatan berkurang drastis. Untuk membalas budi menyelamatkan putri tertua keluarga Lin. Menikahi masuk ke keluarga Lin selama 2 tahun. Memanfaatkan kekuasaan di belakang untuk membantu Lin Sui. Namun 2 tahun sudah hampir berakhir. Dia akan kembali ke dunia publik. Sebelum itu, dia harus membantu istri mewujudkan keinginannya. Membuat perusahaannya berhasil go public. Pria itu mengancam dengan keras. Agar paman kedua dari pewaris kaya muncul dalam 3 menit. Muncul di depan matanya. Bertanggung jawab atas tindakan keponakannya. Kamu, keponakan besar Heda Sao. Di parkiran bawah tanah di pinggiran kota. Itu membunuhku. Dalam 3 menit. Jika kamu tidak muncul, tanggung sendiri akibatnya. Dewa Naga Bao, tolonglah saya. Kali ini kicau. Mungkin nyawanya dalam bahaya. Kamu sepertinya terlalu sombong. Ya, paman saya dihormati sebagai Dewa Naga Bao. Penunjuk pertama dewa. Seberapa misterius dan mulia. Nomornya. Bahkan keluarga kita sendiri pun merahasiakan. Hanya berdasarkan dirimu. Bisa sembarangan menelepon di tengah malam. Menelepon orang tuanya. Memanggilnya keluar. Aktingmu sungguh meyakinkan. Identitas kita berbeda. He Haiping tidak berani tidak mengangkat teleponku.
Aku paling kesal dengan orang yang pamer. Telepon saya. Tunggu sebentar, Paman. Paman, bagaimana kamu bisa datang? Kamu datang untuk menyelamatkanku, bukan? Tuan, tidak perlu repot-repot. Paman ini adalah si sopir. Aku ingin dia mati. Dia hyping. Membawa kamu ke posisi ini tidak mudah. Sekarang terlihat kamu tidak hanya buruk dalam manajemen, tapi juga membiarkan bawahannya melakukan hal yang salah. Aku sangat kecewa. Jaga dirimu baik-baik. Dewa, tenanglah. Hyping, apakah kamu merasa bersalah? Terimalah konsekuensinya. Kamu menggunakan namaku. Bertindak sewenang-wenang di luar sana. Aku selalu pura-pura tidak tahu. Sekarang kamu telah membuat masalah. Kita seharusnya tidak melibatkan orang tersebut. Aku juga tidak bisa melindungimu. Paman, apakah kamu salah? Kamu adalah utusan dewa dari Istana Naga. Dia hanyalah seorang sopir biasa. Jangan terkecoh olehnya ya. Aku melihat lidahmu. Juga tidak ingin lagi. Cukup. Aku tidak tertarik melihatmu menangani pekerjaan rumah tangga di sini. Dia selama beberapa tahun ini tidak jarang menggunakan namamu untuk kejahatan. Orang seperti ini dapat mengatasi rakyat dan hukum raja. Aku melihatmu sebagai utusan dewa ini. Juga tidak perlu tinggal. Dewa, tenanglah. Dewa, kamu yang dari Istana Longteng. Tidak mungkin. Bukan hanya grup Lin, menantu yang tidak berguna. Dia palsu. Diam. Tarik dia keluar dan hancurkan kakinya. Biarkan dia lenyap selamanya di kota konstruksi. Dewa, ampunilah. Aku adalah hewan ternak. Aku adalah sampah. Anda memiliki kebesaran. Biarkan aku pergi. Paman kedua, pergilah cepat. Dewa, sejak Anda telah muncul, kembali ke Aula Naga Terbang dan atur semuanya. Penyusunan ulang daftar naga. Kami juga membutuhkan kehadiran Anda di sini. 2 tahun yang lalu, aku diselamatkan oleh Tuan Lin dengan mengorbankan diri 2 tahun yang lalu. Sebagai balas budi, saya menikah dengan keluarga Lin, menjadi menantu selama 2 tahun. Sebelum balas budi ini terbayar, saya tidak akan pernah meninggalkan Sucheng. Ketika kabar kedatangan saya tersebar, pasti Ziwei tidak bisa menahan diri. Anda tidak pulang selama 2 tahun. Dewi Ziwei juga ingin segera datang memberi laporan kepada Anda. Saya juga ingin mengadakannya untuk Anda. Pesta kembali ke posisi semula. Jangan lakukan itu lagi. Hanya Ziwei yang suka mengurus hal-hal seperti ini. Biarkan dia yang mengurus jika memang ingin diadakan. 2 tahun terakhir ini, saya selalu diam-diam mengirim pesan ke Longteng Palace, memanfaatkan sumber daya Longteng Palace, mendukung kelompok Lin. Hanya 1 langkah lagi untuk menyelesaikan Sueke, impian untuk meluncurkan di luar negeri. Selanjutnya, kamu atas nama kamu menginvestasikan 100 miliar dalam Lin Group. Ya. Hampir lupa, ada orang lain. Baiklah, bantu sampai selesai. Ingatlah, jangan menghubungi saya jika tidak ada masalah. Parkir mobil. Gadis, perlahanlah. Nak, aku tidak tahu di mana rumahmu. Saya hanya bisa mengantarmu ke hotel. Aku ingin minum. Ini bukan obat bius, ini. Cepatlah mengenakan pakaianmu. Bukan aku yang tidak bisa menahan diri. Kamu yang terlalu agresif. Baiklah, Ye King. Memakai pakaian kakakku. Masih berbuat curang di luar. Lihat saja, aku akan memberitahu kakakku. Oh tidak, sudah melanggar aturan mertua. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mengenakan begitu banyak, tidak panas? Maukah aku membantumu melepaskannya? Hati-hati, aku, Ye King, sudah menjadi bagian keluarga Lin selama 2 tahun. Tapi tubuhku tetap bersih. Cepatlah, kenakan pakaianmu. Aku merasa sangat tidak nyaman.
Tolong selamatkan aku. Oh tidak, ini buruk. Efek obatnya mulai bekerja. Tidak akan bertahan hingga malam ini, pasti akan mati. Tolong aku. Kamu King. Di mana air pencuci kaki? Sudah lewat jam 12. Belum kembali juga. Nona, bicaralah dengan baik. Jangan menyentuh. Aku adalah putri besar keluarga Han dari Beijing Utara. Aku tertarik padamu. Itu adalah kehormatanmu. Kamu lari kemana? Jadi kamu adalah putri keluarga Han. Hai, istri. Kamu King. Cepat kembali padaku sekarang juga. Siapa yang menelepon? Jangan pergi. Aku membesarkanmu. Kamu King. Jika aku tidak melihatmu dalam setengah jam. Di rumah. Jangan pernah kembali. Halo, Nyonya. Apakah kamu baik-baik saja? Hotel Splendid, kamar 501. Jika kamu tidak datang sekarang, bersiaplah untuk konsekuensinya. Sepertinya tidak bisa menghindari basah kuyup. Efek obat sudah mulai mereda. Harusnya bisa bertahan sampai ada yang menjemputmu. Astaga. Kamu King. Nyonya. Kamu King. Cepat, hubungi dokter pribadi. Belum tidur sama sekali. Sayang, aku pergi untuk mengambilkanmu air untuk mencuci kaki. Berhenti. Wanita itu di mana? Kepalamu di mana? Lin Hao. Aku adalah kakak iparmu yang baik. Berbicara dengan sopan padaku. Ah, kamu adalah menantu yang tidak berguna. Berani-beraninya berpura-pura di sini. Aku melihatmu dengan mata kepala sendiri. Membawa wanita itu masuk ke hotel. Kamu bilang wanita itu pergi kemana? Istri, tamu itu terlalu banyak minum. Aku harus membantunya turun. Kamu kentut. Jangan berisik. Lagipun, hari-hari seperti ini. Benar. Terima saja. Sayang, sayang. Apa maksudmu, sayang? Kamu berdiri di sini. Kamu, yang belajar dari orang lain meskipun tidak sepatutnya. Bermalam-malam begitu. Aku merasa jijik. Ibu, mobilku. Bukan untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk menghormati Anda. Beli barang bagus untuk Sueke, ya. Hanya kamu yang mengemudi taksi dan mendapatkan sedikit uang. Berbicara seolah-olah keluarga Lin kami. Sepertinya kita bergantung padamu. Benar, keluarga Lin selama 2 tahun terakhir bergantung padaku. Apa yang kamu katakan? Bergantung padamu. Gerbang terkenal di seluruh kota Zucheng. Lin Yesi Ye Kingah. Kalau bukan karena Sueke kita, dengan kecerdasan bisnis, berlari ke sana kemari, membawa perusahaan ke posisi ini, kamu juga bisa sukses bersama-sama. Kalau bukan karena kamu, yang membuat semuanya kacau, keluarga Lin kita bisa lebih maju. Kalau bukan karena aku, keluarga Lin tidak akan bertahan selama 2 tahun terakhir. Kamu King. Sayang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Cepat minta maaf pada ibu. Sekarang Ye King memiliki kemampuan yang begitu besar. Aku tidak bisa menerima permintaan maafnya. Akhirnya kebangkitan grup Lin. Semua berkat usahanya. Anak perempuan, kamu sibuk di luar setiap hari. Berlari ke sana kemari. Dengan sampah ini. Berbicara di luar. Tidak ada yang bisa merendahkan. Ibu merasa tersakiti untukmu. Kamu King. Kamu selingkuh setiap hari. Semua belajar apa? Bangga dengan pencapaianmu. Kamu tidak mau masuk perusahaan. Aku menyetujuinya karena kamu sama sekali tidak membantuku. Aku hanya ingin kamu di rumah setiap hari. Mencuci dan memasak. Lakukan yang paling dasar ini dengan baik. Apakah itu terlalu sulit? Sayang. Sebenarnya, selama 2 tahun terakhir, aku sudah muak. Mari kita bercerai. Apa katamu? Seharusnya kita sudah bercerai lebih awal. Ayahku dulu terluka saat menyelamatkanmu.
meminta aku menjagamu selama 2 tahun sebelum meninggal. Aku mengundangmu sebagai menantu. Sekarang 2 tahun sudah berlalu. Kamu sebagai seorang pria, seharusnya tidak lagi mengganggu saya. Istri, itu hanya pernyataan kakek kepada publik. Sebenarnya saya menjanjikan ayahmu. Saya yang melindungi selama 2 tahun. 2 tahun ini, sampai menjadi pemimpin industri konstruksi. Saya selalu membantumu diam-diam. Kamu King, apakah kamu benar-benar gila untuk terus mengikuti Sueke? Kamu bahkan bisa mengucapkan kata-kata memalukan seperti ini. Bisa diucapkan. Seluruh kota tahu. Bakat luar biasa Sueke. Memulai dari nol. Sampai sekarang. Satu-satunya celah di dirinya adalah memiliki. Kamu seperti vampir. Istri, kamu juga merasa. Apakah saya selalu menjadi celah bagimu? Apakah semua yang saya lakukan selama 2 tahun ini tidak berharga sama sekali? Berharga atau tidak? Apakah kamu tidak punya penilaian sendiri? Bagaimana kamu datang? Mengapa saya tidak bisa datang? Kamu bilang kamu adalah seperti seorang pecundang. Di depan Sueke, pengorbanan menuangkan teh dan air. Tetap seperti saya, bisa memberikan kepada Sueke, membawa 5 juta. Pengorbanan pesanan. Bukankah saya sudah mengerti? Bagaimana bisa sebanding dengan Anda? Tidak peduli siapa. Tunggu sampai Anda melepaskan diri dari sampah ini. Lebih cocok berdiri di samping saya. Investasi 100 miliar. Anda pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Perhatikan baik-baik, Li Shao. Kamu bilang itu karena dia cerai dengan saya. Bukankah saya sudah mengerti? Jadi apa? Tidak peduli siapa. Pengikut, lebih cocok berdiri di samping saya. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik, Li Shao. Lihatlah dirimu sendiri lagi. Apakah masih ada sedikit martabat seorang pria? Sueke, tenang. Aku masih punya hadiah untukmu. Hadiah ini. Apakah Anda hyping? Apa katamu? Anda ingin memberikan kepada kami grup Lin investasi 100 miliar. Tuan He mengatakan dia diamanahkan untuk berinvestasi di grup Lin kami. 100 miliar. Juga mengundang saya untuk menghadiri pesta sambutan Dewa Langit Ziwei. Tuan He adalah orang pertama dalam industri konstruksi. Orang pertama di semua industri. Dan juga ini adalah istana naga melayang. Malaikat yang ditunjuk secara pribadi. Dia benar-benar tertarik pada keluarga Lin kita. Atau karena dipesan oleh seseorang. Sekarang kalian percaya? Pasti itu Li Da Shao. Ini yang baru saja kau katakan. Berikanlah hadiah ini kepada Sueke. Ini dapat membuat He hyping turun tangan secara langsung. Kamu tanya dia berani menerima tidak? Adakah yang tidak berani? Saya jawab. Bukan saya, mungkin. Kamu ini sampah? Sueke tidak salah. Keluarga Li saya memang telah mendapatkan yang diinginkan oleh pemimpin Longteng Hall. Akan masuk ke dalam daftar Longteng dengan waktu. Itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Terimalah uang ini jika diberikan padamu. Ini adalah 10 miliar dari Li Peng. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dari keluarga Li saya. Apakah ini hadiah pernikahan untukmu? Bagaimana saya tidak tahu? Kapan keluarga Li bisa masuk ke dalam perhatian Longteng Hall? Hanya semut di lantai terbawah. Tentu saja kamu tidak tahu. Diam, kamu King. Kamu juga baru saja melihat. Baik Longteng Hall maupun keluarga Li. Semua karena Lin Sue ke saya. Kemampuanlah yang memilihku. Jangan mengganggu saya seperti ini lagi. Malah membuat saya semakin membenci kamu. Ini adalah kompensasi untukmu. Tanda tangani perjanjian itu. Uang keluarga Lin Anda. Saya tidak peduli sedikit pun. Baiklah, selama kamu tidak menyesal, saya bisa menandatangani. Berhenti. Keluarga Lin kami tidak sekejam itu. Tidak akan menolak orang yang tak punya tempat tinggal. Bahkan satu pun. Bawa barang bawaanmu ke ruang penyimpanan di halaman. Cari tempat tinggalmu dulu sebelum pergi. Saya tidak akan repot. Selamat atas kabar baik kalian. Semoga grup Linmu bisa diakui oleh keluarga Li yang dihormati. Untuk mencapai puncak, berani mengutuk kami. Biarkan dia pergi. Hanya ingin mengeluarkan kata-kata. Biarkan dia pergi. Oh ya, Sueke. Besok, Dewa Tianzu mengundangmu ke pesta selamat datang. Bawa saya bersamamu. Keluarga Lin sekarang adalah yang terbaik. Aku akan menemanimu. Saya bisa memperkenalkanmu. Hubungan keluarga bangsawan. Pesta malam ini bukan untuk Tuan He. Menghormati wajahmu.
Apakah kita diundang? Mengapa harus dibawa oleh Sueke? Apakah investasi tadi? Benarkah itu Ye King? Tidak mungkin. Orang itu sampah. Bagaimana mungkin mengenal orang-orang dari Istana Longteng? Menurutku, kamu benar-benar terpesona oleh kata-katanya yang manis. Kamu tertipu. Li Shao hanya bersikap rendah hati. Hanya tidak ingin merasa berjasa. Lakukan saja apa yang dia katakan. Jangan bicara tentang hal itu. Itu seharusnya dilakukan Bibi. Dewa, saya segera membatalkannya. Investasi untuk keluarga Lin. Tidak bisa. Karena dia Lin Sueke. Bersumpah untuk mengandalkan diri sendiri. Baiklah, berikanlah kesempatan padanya. Sadarlah akan kenyataan. Pesta sambutan Dewa Ziwei. Ziwei telah bersamaku begitu lama. Kehormatannya, aku masih harus memberikannya. Penyusunan ulang Dragon List tahun ini dijadwalkan untuk membangun kota, untuk mengantisipasi kemungkinan buruk, dan juga identitasku tetaplah merahasiakan. Mingzi, tetapi kejadian Anda diusir dari keluarga Lin sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Seperti menghilang setelah membangun kota, merupakan tempat yang mempertimbangkan status, tempat yang mempertimbangkan kedudukan. Menjadi menantu yang tidak diinginkan akan menimbulkan banyak masalah. Kemarin malam, Nyonya, kami menemukan orang yang menyelamatkanmu tadi malam. Lihatlah, menantu yang tidak diinginkan. Ya, saya mendengar tentang Ye King. Sebenarnya dia sudah di keluarga Lin. Bersikap tidak sopan. Hanya makan tanpa memberikan kontribusi sebagai menantu. Tetapi hari ini Ketua Lin mengumumkan berita secara langsung. Mengatakan bahwa hubungan mereka sudah putus. Benar. Sangat baik. Tanpa menghiraukan segala biaya. Tolong temukan dia untuk saya. Nyonya, Anda kembali bersikap keras kepala. Orang ini jelas bukan. Sungguh orang yang serius. Dan juga, dia masih menjadi seorang menantu yang diusir. Meskipun Anda ingin berterima kasih padanya, berikan dia sedikit uang dan suruh dia pergi. Bisa membawa saya keluar tanpa cedera. Dibawa pergi dari tangan He Qichao. Paling tidak menunjukkan keahliannya. Namun setelah itu, He Qichao seolah-olah telah menguap seperti membangun kota. Paman keduanya, He Haiping, juga seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Apakah kamu pikir bisa membuat He Haiping menelan kekalahan ini? Apakah akan menjadi identitas biasa? Tetapi He Haiping, apakah kamu bukan dari Istana Longteng? Nyonya, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Cepatlah cari seseorang. Beritahu Ziwei untuk tetap rendah hati. Setelah pesta selesai, dengarkan rencanaku. Kamu King, untungnya kakakku punya firasat yang baik. Meminta saya mengikuti kamu. Tidak terduga kamu benar-benar datang untuk menciptakan kekacauan. Berbicara seolah-olah seperti pesta kakakmu. Membosankan. Kakakku datang untuk menghadiri pesta yang begitu penting ini. Kamu datang hanya untuk membuat onar. Tidak boleh pergi. Biarkan aku pergi. Jangan berharap kamu yang mencari. Lin Hao, kakak. Kamu King. Mengusirmu keluar dari keluarga Lin. Itu keputusanku. Kamu punya dendam padaku. Kakak, saya bertanya dengan baik hati kepadanya. Bagaimana 2 hari terakhirmu? Dia langsung menyerangku begitu datang. Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu sangat pandai berpura-pura. Kamu serigala berbulu putih. Kamu King. Keluarga Lin kami hanya makan dan minum gratis. Merawatmu selama 2 tahun. Jika kamu tidak bersyukur, biarkan saja. Berani memukul anakku di jalanan. Kamu, jelas-jelas itu anak lelakimu yang baik. Dia yang mulai duluan. Aku hanya membela diri. Dia bahkan berani memukulku. Keluarga Lin kami, bagaimana bisa merawat orang seperti ini? Anjing gila yang menggigit sembarangan. Malapetaka bagi keluarga. Ye King, kamu terlalu berlebihan. Minta maaf kepada ibuku dan adikku. Minta maaf. Aku tidak menyentuhnya. Dia jelas-jelas pura-pura. Tidakkah kamu melihat, kamu masih ingin membela diri? Bukankah hanya karena aku ingin bercerai denganmu? Kamu tidak bisa lagi makan dan minum dariku. Bergantung padaku. Jadi kamu ingin membalas dendam. Keluargaku, bukan? Ye King, sudah 2 tahun. Kamu masih sama, tidak punya kemajuan.
Benar juga. Selama itu urusan keluarga kalian sendiri. Kamu selalu menyalahkan aku tanpa alasan yang jelas. Lin Sueke, kapan kamu bisa mempercayaiku sedikit saja? Ada sedikit kepercayaan. Kamu tidak pantas dipercayai. Aku tidak pantas. Aku terlalu naif selama 2 tahun ini. Saya membaca. Yang naif itu adalah Sueke, benar kan? Apa maksud Li Shao ini? Sueke, jangan lupa di mana kita berada. Jangan lupa juga, kami datang malam ini untuk apa? Ini adalah hotel besar Han Hai. Ini adalah properti Longteng Palace. Dan malam ini, lagi pula, Dewi Siwei hadir di pesta selamat datang pembangunan kota. Keluarga bangsawan seluruh kota dan keluarga terhormat, semua akan berkumpul di sini. Sueke, kali ini adalah kesempatanmu untuk muncul di masyarakat kelas atas. Sekali tampil, kamu hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini. Mengapa khawatir Lin Group tidak bisa go public? Sementara Ye King adalah menjadi menantu yang diusir dari rumah, namun muncul di sini. Tidakkah kamu merasa itu agak aneh? Dia pasti membenci kamu, pasti datang untuk membalas dendam. Serigala lapar yang tidak pernah puas. Kamu mengikuti Sueke, mengikuti sampai ke sini. Aku berkata padamu, hari ini adalah kesempatan terbaik Sueke untuk memperluas jaringan hubungan. Jangan rusak rencana baik kita. Hati-hati, aku akan menguliti kulit anjingmu. Siapa yang memberitahumu? Aku mengikutimu ke sini. Bukankah kau diundang datang? Ini adalah jamuan selamat datang Dewa Langit Ziwei. Benar, sulit menolak undangan yang tulus. Tidak bisa menolak, kau sebenarnya di luar. Belajar dari siapa cara memalukan seperti itu. Lihatlah dirimu sendiri. Tidak merasa lucu sekali. Lucu, aku hanya merasa pandanganmu sempit. Orang yang buta mata hanya bisa ditertawakan. Kamu King, sebagai sesama pria, aku malu untukmu. Meskipun kau memiliki setengah dari kemampuan dan keberanian Li Shao, aku bahkan tidak akan meremehkanmu. Seharusnya tidak perlu bicara dengannya. Suruh orang mengusir anak ini. Lihat apakah dia berani. Berani bertarung denganku. Mungkin bahkan Dewa Langit Ziwei kalian tidak berani menyentuhku sedikit pun. Kau masih belum diam. Aku memperingatkanmu, Ye King. Tidak ada hubungan antaramu dan keluarga Lin sekarang. Tidak ada hubungan sedikit pun. Lebih baik kau sadari posisimu. Kamu sendiri yang salah bicara. Aku tidak bisa mengontrol situasi ini. Tapi jika kamu merugikan keluarga Lin, aku pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Kamu begitu tergesa-gesa ingin memutuskan hubungan dengan aku. Kamu yakin tidak akan menyesal? Saya menyesal. Jika aku tidak menyadari lebih awal, sifat pengecutmu membuatmu sampai saat ini masih menggunakan namaku, bertindak semaunya di luar sana. Keluarga Lin tidak istimewa. Aku tidak perlu bergantung pada kekuatan orang lain. Akhirnya aku bersedia hadir. Ye sudah memberikan wajah kepada Ziwei. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu King. Jika kamu mengatakan bahwa kamu diundang dengan sangat, sungguh diundang dengan tulus. Sulit menolak kebaikan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo biarkan kami melihatmu. Identitas mulia. Berapa banyak orang yang menyambut kedatanganmu? Ayo pergi. Lihatlah, tamu yang datang malam ini, yang menguasai inti pembangunan kota, dan perwakilan kekuatan. Jika kamu mengakui sekarang, bahwa tadi karena kebencianmu pada Sueke, barulah kamu mengucapkan kata-kata gila tersebut. Jadi, saya bisa pertimbangkan, berikanmu pelayan untuk sementara. Dengan begitu, mungkin kamu nanti bisa makan sepiring, tidak sia-sia datang ke sini. Benarkah, keluarga kelas atas dan kekuatan dari berbagai pihak? Apakah kamu pikir aku akan menghiraukanmu? Kamu gila, Lin Hao. Cepat bawa dia pergi. Menantu yang tidak berarti. Berani bicara omong kosong. Semua yang hadir mengagumi Dewa Langit Ziwu dan istana Longteng di belakangnya. Hanya menyisihkan waktu untuk menunggu di sini. Kamu dari mana datangnya, tikus kecil? Belum pergi dari sini. Jika saya tidak dikenal, marah karena perkataanku, maka semua yang hadir harus berlutut. Kamu. Bagaimana dengan Sueke? Memiliki pengalaman membangun kota. Kepala keluarga tertua, Tuan Tian. Setiap orang berpangkat tinggi harus memberinya sedikit wajah. Jika membuatnya marah, kamu akan kacau. Keluarga Tian telah berdiri tegak membangun kota. Namanya dikenal selama puluhan tahun. Secara alami lebih mulia daripada hidupmu yang hina. Aku memerintahkanmu untuk berlutut. Kamu tidak bisa berdiri. Keluarga Tian dari Zucheng. Nenek moyangnya mulai dari industri manufaktur. Dulu mereka juga didukung oleh Longteng Palace. Mereka benar-benar makmur beberapa tahun. Keluarga Tian dari Zucheng yang makmur.
Siapa yang tidak tahu? Kau anak kecil ini cukup berpengetahuan. Sayangnya, keturunannya serakah dan tamak. Tidak pandai dalam mengelola. Tidak hanya habiskan semua harta keluarga, tetapi juga merugikan puluhan ribu orang di pabrik. Menyebabkan kehancuran keluarga mereka. Mengirimkan omong kosong. Sekelompok anjing gila rendahan. Secara alami seharusnya menjadi budak bagi kita yang terhormat. Keluarga bangsawan harus menjadi budak. Orang seperti kamu tidak pantas menyebut diri sebagai keluarga bangsawan. Tidak pantas dihormati dan dikagumi. Sebuah lelucon. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Apa? Merasa bersalah? Kalau kamu berani, sebutkan namamu. Melawan keluarga Tian di depan umum. Kamu mungkin tidak bisa menanggung konsekuensinya. Tuan Tian, 2 tahun yang lalu dia mulai bekerja di keluarga kami sebagai penjaga pintu. Sekarang dia sudah diusir keluar dengan keluarga kami. Apakah kamu masih merasa merepotkan aku? Kakak perempuan saya sudah bercerai dengannya. Apakah benar, Kak? Tian Lao, tenanglah. Ye King baru saja bercerai denganku. Berbicara besar. Menghina saya, Tian Mo. Jangan pernah bertengkar dengannya. Kamu terlalu meremehkanku, kan? Kamu King. Apakah kamu merasa aku merepotkanmu? Tidak cukup banyak. Kamu segera pergi dari sini. Berhenti. Di hadapan semua generasi muda keluarga. Berbicara besar. Menghina saya, Tian Mo. Kamu, keluarga Lin. Kamu terlalu meremehkanku. Peristiwa hari ini. Kamu harus memberi penjelasan padaku. Sue Ke. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Apakah kamu masih ingat 2 tahun yang lalu? Aku berada di depan makam kakek Lin. Apakah kita berjanji? Aku ingin melindungimu. Melindungi keluarga Lin seumur hidup. Percayalah padaku. Tingkat pandangan kita berbeda. Aku harus mempertimbangkan kelangsungan keluarga. Jalan bisnis. Harus memimpin keluarga. Berdiri di puncak kekuasaan. Melihat dari atas semesta. Ini adalah saya. Sedangkan kamu menghasilkan 2.500 per bulan. Makan di warung pinggir jalan. Minum bir industri dan mabuk. Mewujudkan impian sendiri. Ada segalanya di sini. Apakah ini belum cukup bagimu? Kamu masih ingin bermain dalam bisnis kami. Ada sedikit hubungan dengan pihak atas. Kamu terlalu rakus. Kamu King. Akankah kamu menjaga saya seumur hidup? Keluarga Lin dan aku sudah tidak ada hubungan sedikit pun. Semua konsekuensi ditanggung oleh saya sendiri, Ye King. Lin Sueke, kamu terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan hubungan dengan saya. Untuk melindungi dirimu sendiri. Apakah 2 tahun hubungan kita tidak layak bagi kamu? Untuk sedikit perawatan, aku sudah bilang. Ini akibat dari perbuatanmu sendiri. Anak kecil, apa masalahmu dengan keluarga Lin? Aku tidak peduli. Tapi kamu terlalu berani hari ini. Seperti menganggap dirimu lebih tinggi dari orang lain. Jika saya tidak menghukummu dengan tegas, mungkin nanti, Dewa He Hai Ping mengetahui hal ini. Hanya akan menyalahkan saya karena terlalu lembut. Ayo, tangkap dia untuk saya. Aku akan membiarkan kau, orang kecil seperti ini, berlagak sombong. He Hai Ping, utusan dewa ini, benar-benar bingung. Kamu berani bicara seperti itu. Kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama. Kamu King, aku pikir kamu benar-benar gila. Kau telah menyakiti Tian Lao. Paling-paling, mereka diusir dari Sucheng. Merasakan sedikit penderitaan. Namun kau malah, He berbicara tidak sopan. Aku rasa kau sudah mendekati ajal. Sue Ke, cepat datang. Jauhkan diri dari dia. Tidak mengenal batas. Tuan He adalah istana naga. Diberikan gelar utusan dewa kota. Di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Kau memandangnya seperti itu. Sungguh tidak menganggap kita. Tidak menghiraukan keluarga Zicheng. Kau memang tidak pantas di mataku. Tapi aku juga bukan menargetkanmu. Aku bicara kepada semua yang hadir. Termasuk keluarga Tian. Semuanya tidak pantas. Semua orang menjadi saksi untukku. Orang ini terlalu sombong. Hari ini aku akan menjadi yang pertama. Menghapus sampah ini untuk utusan dewa. Sekarang sudah selesai. Sue Ke, Ye King telah membuat banyak orang marah. Saat ini, apa yang masih kamu tunggu? Waktu yang terbaik. Segera tunjukkan sikapmu dan pergi. Bangun kota untuk keluarga Lin. Waktu yang terbaik. Hukum Ye King. Datanglah. Hari ini aku akan membuat anak ini tidak bisa keluar dari pintu besar ini. Siapa berani menyentuh orang yang kusayangi?